Tidak ada tempat bagi mereka yang tidak mampu bertoleransi di negara kita Indonesia. Apalagi dengan cara-cara kekerasan. Berujar saja tidak, apalagi dengan cara-cara kekerasan. Saya sudah perintahkan kepada aparat untuk bertindak tegas. Tiba di tempat acara. Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengambilan sumpah jabatan. Saudara Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, MSI. Apakah saudara bersedia saya ambil sumpah menurut agama Kristen? Pak Sigit ini polisi yang cerdas dan juga bertangan dingin. Dengan beliau ini semua beres. Ada gejala ya, intoleransi. Intoleransi itu apa sih? Adalah sikap tidak menerima atau tidak suka kepada orang lain yang berbeda, dari apa yang disebut radikalisme. Karena radikalisme itu melahirkan sikap intoleran, lalu kemudian melahirkan sikap lain yang lebih keras dari itu, jihadis. Nah, bentuk dari ketidak berbeda itu ya kita seperti lihat sekarang. Kadang-kala orang menggunakan masalah-masalah keagamaan, dalil-dalil keagamaan untuk melakukan tindakan yang tidak baik bagi perkembangan kebangsaan kita. Adanya extrajudicial killing di kilometer 50 pada bulan Desember 2020, bulan yang lalu. Kejadian extrajudicial killing yang direkomendasikan oleh Komnas HAM, tentunya kami dalam posisi sikap mematuhi dan menindaklanjuti rekomendasi dari Komnas. Tentunya kita akan ikuti, namun harus dibedakan bahwa protokol kesehatan itu harus tetap kita tegakkan, karena keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Presiden Jokowi selalu memiliki strategi, termasuk menghabisi radikalisme dan intoleransi, akar terorisme dan pintu kehancuran NKRI. Penghancuran organisasi FPI sudah menjadi contoh betapa pemikiran mendalam Jokowi mampu menyelesaikan PR paling berat bagi NKRI. Kini, Presiden Jokowi juga menunjuk Kapolri baru, Listio Sigit Prabowo, dan membuat rancangan kerja presisi, yaitu prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono mengatakan, konsep pasukan pengamanan masyarakat Swakarsa atau PAM Swakarsa yang akan diaktifkan oleh Komjen Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri berbeda dengan bentukan tahun 1998. Bentuk PAM Swakarsa yang disentuh Bapak Komjen Listio sangat berbeda dengan PAM Swakarsa tahun 1998, kata Rusdi di Mabes Polri pada Selasa 26 Januari 2021. Menurut dia, PAM Swakarsa adalah bentuk pengamanan yang dilakukan oleh pengembangan fungsi kepolisian dan dibentuk atas dasar kemauan, kesadaran, serta kepentingan masyarakat. Tentunya, semua mendapat pengukuhan dari Kepolisian Republik Indonesia. Artinya, dalam segala aktivitas, dalam segala operasional, PAM Swakarsa senantiasa dikoordinasikan dan diawasi kepolisian. Jadi, operasionalnya tidak berjalan sendiri, ujarnya. Rusdi mengatakan PAM Swakarsa bentukan antara lain satuan pengamanan, misalnya pengamanan lingkungan. Mereka akan dididik dan dilatih oleh Polri. Bisa pengamanan pada perusahaan, pada lingkungan atau kawasan tertentu. Dan bisa juga di pemukiman masyarakat, jelas dia. Rusdi menjelaskan, PAM Swakarsa bisa juga berupa satuan keamanan lingkungan yang dibentuk oleh masyarakat sendiri atas dasar kemauan dan kepentingan masyarakat. Biasanya bentukan ini adanya di lingkungan masyarakat tinggal. Diketuai oleh kepala rukun-rukun setempat, bisa ketua RT atau ketua RW, katanya. Rusdi mengatakan, Polri juga akan mengakomodir kearifan lokal. PAM Swakarsa juga bisa berupa seperti pecalang di Bali, maupun kelompok-kelompok sadar keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibnas,
yang ada di lingkungan masyarakat. Bentuk yang lain adalah lanjudia, bisa siswa maupun mahasiswa Bayangkara. Ini didekatkan dengan kegiatan kepramukaan. Jadi bentuk PAM Swakarsa inilah yang akan disentuh dan dimantapkan kembali oleh Bapak Komjen Listio. Jadi operasional satuan pengamanan ini senantiasa dalam koordinasi dan pengawasan aparat kepolisian, katanya. Iya, dengan cara seperti itu, Jokowi berhasil membungkam kelompok-kelompok intoleran yang akan merongrong negara kesatuan Republik Indonesia. Dan the man behind the guns, seperti Panglima TNI, Kapolri, Kabin, dan komunikator politik menjadi penting. Para perusak NKRI pasti tiarap, seperti melucuti MRS dan organisasi FPI. Dari singa lapar menjadi ayam sayur siap saji. Presiden Joko Widodo melantik Listio Sigit Prabowo sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia pada Rabu 27 Januari 2021. Pangkat Listio Sigit juga naik setingkat, dari Komisaris Jenderal menjadi Jenderal. Pelantikan digelar di Istana Kepresidenan di Jakarta pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pengangkatan Sigit dituangkan dalam Keputusan Presiden atau Kepres Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, Sigit resmi menjadi Kapolri menggantikan Idam Aziz. Dalam Kepres juga disebutkan bahwa Presiden Jokowi memberhentikan dengan hormat Jenderal Polisi Idam Aziz sebagai Kapolri. Mengangkat Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, kata Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M. Tony Harjono. Disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya yang telah disumbangkan kepada bangsa dan negara Republik Indonesia selama memangku jabatan tersebut. Sambung Tony mengucapkan terima kasih kepada Idam Aziz. Iya, penunjukan Jokowi terhadap Listio Sigit yang beragama Katolik menciptakan keseimbangan psikologis bahwa negara Indonesia adalah negara Pancasila, bukan negara agama. Jokowi yakin persoalan konflik of interest ketika menghajar MRS atau teroris manapun tidak akan pernah terjadi. Listio Sigit memiliki catatan bekerja secara profesional. Terkait terorisme, teroris adalah teroris, tidak ada urusan dengan ajaran Islam. Jokowi melihat Listio akan tetap bertindak profesional dan tidak akan termakan oleh pucuk rayu, manis-manis kalangan kadrun, kalangan HTI, FPI, kilapah PKS agar melemahkan penindakan hukum terhadap pelaku teroris. Sejak keluar nama Listio Sigit, tidak ada yang berani berkomentar miring soal agama Katolik. Manusia nyinyir seperti Fadlizon, Hidayat Nur Wahid, tukang kawin Din Syamsuddin, yang suka memojokkan bin polisi intelijen Bais ketika ada serangan teroris, tidak akan berani berbicara keras. Padahal sudah ditunggu untuk secara langsung dihajar Perpres nomor 7 tahun 2021. Mereka diam. Diamnya mereka dan simpatisan teroris karena saat ini negara hadir di tengah masyarakat. Solidaritas TNI, Polri, BIN telah menjaga NKRI sangat baik.